Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik di kelas 4? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 7 subtema 3 pada pembelajaran yang kedua. Yang kita pelajari hari ini adalah SBDB KD 3.4 dan 4 mengenai ragam karya seni tempel. Yang kedua Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 mengenai informasi baru dari bacaan. Dan yang ketiga adalah IPA KD 3.3 dan 4.3 mengenai gaya gesek dan manfaatnya. Langsung saja mari kita mulai yang pertama. Ragam karya seni tempel. Pada pembahasan sebelumnya ya, bahkan di semester 1 kita sudah bahas beberapa karya seni tempel yang ini sudah kita pelajari ya. Kita tinggal review saja. Yang pertama adalah montase, ini contohnya ya. Yang kedua adalah kolase ini ya. Terus yang ketiga adalah mosaik dan yang keempat adalah karya aplikasi. Dari keempat jenis karya seni tempel ini mari kita pelajari ya apa sih perbedaan dan persamaannya. Yang pertama montase. Kalau montase itu kan ini ya poinnya gambar-gambar yang sudah jadi dan digunting ini ya. Namanya montase. Kalau kolase ini bahannya terdiri dari kertas, kayu, atau biji-bijian yang ditempelkan ya. Sedangkan mozaik itu bahan yang ini ya cenderung datar bahannya ya, seperti keramik atau batu-batu yang kecil yang datar itu ya. Itu bisa kayu juga bisa ya. Cangkang telur, kepingan keramik, kepingan kaca, kepingan kayu juga bisa ya. Sedangkan kalau karya aplikasi ini dari kertas. Mungkin juga bisa aplikasi ini ya, melukis bahan-bahan yang sudah jadi itu juga bisa. Seperti contohnya tas. Kalau tas itu sudah jadi kan nggak ada warnanya ya, terus dikasih warna, dikasih motif bunga itu juga namanya karya aplikasi ya. Terus persamaan dan perbedaan antara keempatnya itu, kalau persamaan dulu ya, ingat-ingat, montase, kolase, mozaik, dan aplikasi merupakan karya seni teknik tempel. Ini ya. Teknik tempel, ini ya. Sama ditempel semua. Sedangkan perbedaannya, kalau montase gambarnya sudah jadi. Ingat-ingat ya. Terus kalau kolase aneka bahan ya, baik bahan tumbuhan maupun ini ya bahan alam maupun bahan buatan. Terus mozaik bahannya itu sejenis dan cenderung datar ya. Sejenis dan datar. Kalau karya aplikasi menempelkan satu bentuk dari bahan tertentu seperti contohnya kain gitu ya. Seperti itu persamaan dan perbedaan antara montase, kolase, mozaik, dan karya aplikasi. Terus kita lanjut pembahasan kedua, informasi baru dari bacaan. Ya, saya punya contoh satu teks ini ya, percantik ruangan dengan mozaik judulnya. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexis Stechak, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Sebelum merangkai kepingan keramik, Alexis Stechak terlebih dahulu membuat gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik
berbagai macam warna seperti hijau, orange, dan coklat hingga berbentuk gambar unik dan mempesona. Di sini kita gali ya bahwa ada eh, informasi baru yang dapat kita peroleh bahwa mozaik ini bisa untuk mempercantik dinding rumah ya. Terus ternyata bisa juga diaplikasikan ya. Kepingan-kepingan keramik itu hingga menjadi gambar pohon ternyata ya. Itu adalah informasi baru ya. Nantinya kalian dalam menggali informasi bacaan itu untuk lebih fokus ya, gunakan cara teknik membaca tak bersuara ya. Yani membaca dalam hati ya. Ini salah satu cara membaca yang baik dengan cara membaca dalam hati ataupun tidak bersuara. Membaca dalam hati Dengan membaca dalam hati ya, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi, kita menambah fokus diri kita dalam membaca itu ya, sehingga kita mendapatkan informasi yang lebih banyak. Ya, ya diingat-ingat kita menggali informasi selainnya pakai teknik membaca dalam hati ya. Terus pembahasan yang ketiga adalah gaya gesek dan manfaatnya. Gaya gesek itu adalah kemarin sudah ya kan ini cuma ini aja cuma ingat-ingat saja gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan ya. Jadi gaya gesek itu ada kalau permukaan benda dua minimal kan ya itu saling bergesekan terjadilah gaya gesek. Terus gaya gesek itu selalu negatif ya, yakni berlawanan dengan gaya awal ya. Kalau kamu dorong itu ya, gaya geseknya menahan, jadi berat. Terus kalau kamu naik motor itu kan apa naik sepeda lah, naik sepeda ontel itu ya. Coba ini, kalau bannya kecil kayak sepeda balap dengan bannya besar ya kayak sepeda gunung. Itu kalau melaju ke aspal yang pakai sepeda balap kan bannya kecil sekali ya, cuma satu ruas jari mungkin. Itu melajunya lebih cepat. Sedangkan kalau pakai sepeda gunung yang bannya itu lebar, itu justru lebih menghambat ya. Kenapa? Karena gaya geseknya akan semakin besar. Seperti itu ya. Ini ya, besar gaya gesek itu ternyata dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Seperti penjelasan sebelumnya ya, makin halus permukaan, makin gaya geseknya akan semakin kecil. Jadi laju semakin cepat ya. Ini contohnya sepeda balap. Sepeda balap ya. Sedangkan kalau permukaannya makin kasar ya, terus makin luas, makin lebar itu semakin besar. Contohnya apa? Sepeda gunung ya. Di sini kita bisa eh, ini ya menilai bahwa gaya gesek itu benar-benar dipengaruhi oleh permukaannya itu sendiri ya. Semakin besar semakin lebar permukaannya, semakin besar gaya geseknya. Semakin kasar juga semakin besar. Contohnya apa kalau semakin kasar semakin besar? Kalau kalian lihat di mebelan itu ya kan ada ini amplas yang kasar sama amplas yang
tahu amplas ini loh, apa namanya ya? Untuk menghaluskan kayu, permukaan kayu itu loh ya. Amplas yang kasar itu kan berat, tapi kalau aspal yang amplas yang halus itu akan lebih ringan. Kenapa? Karena gaya geseknya berbeda, yakni yang kasar itu semakin besar dan yang halus itu semakin rendah ya. Itu. Terus kalau dalam kehidupan sehari-hari ternyata tidak apa namanya? Gaya gesek itu gaya pada benda yang bergerak berlawanan itu ternyata tidak selalu merugikan ya. Ada juga yang menguntungkan. Sebenarnya kan harusnya merugikan. Kenapa? Karena menghambat laju kan ya. Ternyata bisa dimanfaatkan. Sesuatu yang menghambat laju itu contohnya seperti apa? Seperti ini. Sandal itu ya. Sandal itu dikasih karet bawahnya agar tidak mudah terpeleset dan permukaannya itu kasar kan ya kalau bawahnya sandal itu terus beruas-ruas. Jadi kita tidak terpeleset. Coba kalau sandalnya nggak ada ininya, nggak ada motif-motifnya itu di bawahnya, kan pasti akan lebih mudah terpeleset ya. Terus yang kedua adalah sepatu sepak bola itu dikasih pool di bawahnya ya. Untuk apa? Untuk mencengkeram ya, mencengkeram tanah. Jadi gaya geseknya itu semakin ringan ya. Hingga akhirnya pemain bola itu kan nggak gampang jatuh terpeleset ya. Dan aplikasi pada rem sepeda juga ya untuk memperlambat laju sepeda biar bisa berhenti tentunya ya. Terus yang keempat adalah ban kendaraan dibuat dari karet bermotif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya ya. Jadi tidak gesut apa tidak ini apa bisa mencengkeram jalan. Jadi bisa jalan dengan baik dan tidak gampang terselip. Terus ada juga gaya gesek yang merugikan ternyata, yakni pada mesin, motor, dan mobil. Di dalamnya itu ya antara piston dan rumahnya itu kan ya, itu akan gesekan. Nanti kalau gesekannya terjadi terus-menerus, mesinnya akan rusak, akan aus ya. Mesinnya aus, nanti tidak bisa jalan lagi, rusak ya. Terus yang kedua adalah gir roda ini ya, di rantai itu ya, sering gesekan kan kalau tidak dikasih pelumas ya, biar gesekannya itu lebih kecil ya, itu akan cepat aus nanti, cepat ganti nanti ya. Jadi kalian harus rajin-rajin ya, sepeda kalian itu dikasih minyak. Minimal dikasih inilah oli mesin bekas motor atau mobilnya orang tua kalian itu ya diminta terus dikasih ke di roda kalian. Terus ban mobil, sepeda motor atau sepeda jika sering digunakan lama-kelamaan akan hilang alurnya ya. Kenapa? Karena gesekan terus-menerus dengan jalan ya. Hingga membuat kendaraan kan mudah tergelincir ya, mudah selip kalau lewat di jalanan yang basah. Itu berkala apa namanya penggantian ban dilakukan secara berkala ya. Mungkin pembelajaran hari ini berakhir di sini. Apabila ada pertanyaan langsung saja melalui Google Classroom ataupun WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.